Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk beribadah kepada Allah di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua agar senantiasa menjadi orang yang beriman dan beramal saleh dan senantiasa mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kitabullah kepada kita semua dan yang telah mengajarkan sunnah-sunnahnya sehingga kita bisa memilih dari ibadah-ibadah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang terbaik, yang mudah untuk kita kerjakan dan bisa kita lakukan dengan konsisten. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita semua mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memberikan kesabaran untuk kita agar bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih membaca tentang al-kabair, dosa-dosa besar, yaitu poin yang ke-71, menahan kelebihan air. Ya, menahan kelebihan air. Air ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun." Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Apakah mereka tidak beriman? Jadi air ini adalah sumber kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi manusia, ya, tubuh manusia lebih dari 50% terdiri dari air. Dan juga kebutuhan dia untuk membersihkan diri, untuk minum, ya, dan lain sebagainya juga membutuhkan air. Oleh karena itu salah satu sedekah yang paling afdal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Sa'ad bin Ubadah ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyus sadaqati afdal, sedekah apa yang paling mulia, yang paling utama? Beliau mengatakan saqyul ma, ya, memberikan apa? Memberikan air. Memberikan air fungsinya banyak sekali seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian Sa'ad pun menggali sumur dan mengatasnamakan ibunya di dalam bersedekah. Ya, nah, jadi sedekah air itu adalah perbuatan yang sangat mulia di dalam agama Islam. Di sini juga disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat 30, ya, tentang nikmat air yang begitu besar. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in.
katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber airmu itu menjadi kering, maka siapakah yang dapat mendatangkan air yang mengalir bagimu? Ya, kalau kita mengalami kekeringan jemaah, tentu kita tidak bisa mengupayakan berbagai macam hal. Yang biasa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di zaman sekarang mungkin ada orang yang melakukan yang namanya hujan buatan dengan berbagai macam usaha. Terkadang usahanya itu berhasil, terkadang tidak. Ketika berhasil, maka Allah yang mentakdirkan untuk berhasil. Ketika tidak berhasil, maka Allah yang mentakdirkan juga tidak berhasil. Intinya yang memberi hujan itu juga siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita sering atau pernah melihat sungai-sungai menjadi surut, kering, ya. Bahkan bendungan yang ada di mana itu, di Bogor itu, ya, debitnya sangat menurun drastis. Orang-orang yang biasa memanfaatkannya pun kekurangan. Taib. Maka air ini adalah nikmat yang sangat besar sekali. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah lah yang memberikan kebutuhan kita semua, termasuk memberikan air. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamna'u fadlal ma'i litamna'u bihil kala. Janganlah kalian menahan kelebihan air sehingga dapat menghalanginya kepada rerumputan. Ya, la tamna'u fadlal ma', jangan menghalangi kelebihan air. Kemudian juga disebutkan la tabi'u fadlal ma', janganlah engkau menjual kelebihan air. Ya, janganlah engkau menjual kelebihan air atau air yang lebih. Dan juga dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mana'a fadlal ma' au fadla kalaihi mana'allahu mana'ahullahu fadlahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menahan kelebihan air, ya, lebih dari, maksudnya kelebihan air ini lebih dari yang dia butuhkan, yang dimilikinya, dan kelebihan rumput di sekitarnya, niscaya Allah akan menahan kemurahannya pada hari kiamat. Baik. Di sini disebutkan fadlal ma', kelebihan air. Jadi para ulama berbicara tentang apa hukum menjual air. Ya, apa hukum menjual air? Ada di antara kita orang menggunakan gerobak, ya kan, mengisi beberapa tangki atau beberapa galon dengan air, lalu didorong, kemudian ditawarkan kepada beberapa penduduk, ya, dijual satu berapa ya Pak? 1.500, ya, satu galon tangki itu nggak tahu berapa liter itu. Nah, kemudian dituang, ya, maka dari mana ini? Itu pertanyaannya. Atau kita melihat di zaman sekarang banyak air kemasan, ya kan? Air kemasan, berarti kan jual air nih. Di sini la tabi'u fadlal ma', jangan menjual kelebihan air. Ini bagaimana jemaah? Taib. Jadi, ya, air itu kalau memang milik kita, ya, milik kita, maka kita bebas untuk melakukannya. Kita mengambil air tersebut atau mengeluarkan air tersebut dari tanah, kemudian kita manfaatkan untuk kebutuhan, atau kita sedekahkan, atau kita jual, maka silahkan jemaah, ya, silahkan, tidak mengapa. Adapun kalau air itu air umum, misalkan di tempat terbuka itu ada sumur umum, tidak ada yang punya, atau juga di sana ada rumput, ya, tidak ada yang punya, tumbuh sendiri, ya, pemiliknya pun tidak peduli dengan rumput tersebut, maka boleh ambil.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna mushtarikuna fi thalath. Kaum muslimin itu berserikat pada 3 hal, ya, berserikat pada 3 hal. Artinya boleh memanfaatkan 3 hal ini. Al-ma'u wal kala'u wan nar, yaitu air dan rumput dan api, ya. Air, rumput, api. Misalkan ada sungai, maka sungai itu milik umum, bebas ya Mas. Silahkan kalau kita mau menggunakan air dari sungai tersebut, atau juga air laut, ya, antum mau ngambil air laut silahkan saja. Atau juga al-kala, yaitu rumput, ya, rumput yang tumbuh di tempat-tempat yang tidak diperhatikan oleh manusia. Di pinggiran di pematang sawah mungkin, ya, di pematang sawah, atau juga di pinggiran sungai dan beberapa tempat yang lainnya, maka ini boleh juga diambil bagi siapa saja. Kecuali kalau di pekarangan orang dan dia memiliki ternak dan rumput tersebut memang digunakan untuk pakan ternaknya, nah, maka ini tidak boleh karena itu adalah hak milik seseorang. Demikian juga api, ya, boleh digunakan oleh siapa saja. Jadi di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang tempat umum. Yang menjadi perselisihan bagaimana kalau air ini asalnya dari tempat umum kemudian mampir ke tempatnya, melewati ke tempatnya. Misalkan dia punya sawah, ya, punya sawah. Kemudian dia mengalirkan air sawah itu kepada dirinya, ya. Kemudian dia memiliki lebih dari apa yang ditampung, dia timbun untuk dirinya sendiri, ya, maka ini adalah perbuatan yang dilarang, ya, yang seperti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuatu yang biasa umum kemudian diambil sendiri untuk dirinya, dan kalau ada lebih tidak dibagikan kepada yang lain. Karena di sini judulnya adalah fadlal ma'. Kalau dia mengambil sesuai dengan kebutuhan maka silahkan. Tapi permasalahannya ini ada kelebihan, dia ambil berlebih, gitu ya. Diambil berlebih sebagai cadangan padahal yang lain masih butuh. Nah, maka ini yang dilarang, ya. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u fadlal ma'. Janganlah kalian menahan kelebihan air. Baik. Dan apa kerusakannya jamaah? Litamna'u bihil kala', ya, sehingga dapat menghalanginya dari rumputan. Rumput-rumput, tanaman-tanaman yang membutuhkan air tersebut juga terhalangi. Bukan cuma manusia yang membutuhkannya, tapi juga tanaman-tanaman atau juga mungkin binatang yang berada di aliran setelahnya, ya. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada manusia supaya saling berbagi dan juga saling memperhatikan kondisi yang lainnya. Baik. Kemudian yang ketiga kita sebutkan hadis man mana'a fadlal ma', barang siapa yang menghalangi atau menahan kelebihan air, au fadla kalaihi, atau kelebihan rumputnya, mana'ahu Allahu fadlahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menahan kelebihannya, ya, karunia-Nya pada hari kiamat. Taib. Ini seperti kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Ketika seseorang menjadi pelit, ya, memiliki suatu kelebihan dan orang lain membutuhkan tetapi tidak diberi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan karunia-Nya pada hari kiamat, ya. Allah tidak akan memberikan kemurahan-Nya pada hari kiamat. Oleh karena itu, ini juga menjadi anjuran bagi kita semua untuk memiliki sifat dermawan, ya, berbagi kepada yang lain. Ya, insya Allah ini bisa difahami jamaah. Jadi kalau air itu memang air milik kita, ya, antum misalkan ngebor,
kemudian mengeluarkan air tersebut dengan pompa sendiri juga, dengan listrik sendiri, ya, maka air itu adalah murni hak antum, ya. Tapi ketika antum menampung air itu berlebih, kemudian di sekitar antum ada orang yang membutuhkan, ya, mungkin dia sudah ngebor juga, tapi qadarullah mati jamaah, ya, kemudian mati, dan dia sangat butuh, maka antum diperintahkan untuk memberikan kelebihan air tersebut kepadanya. Sebagaimana kalau menjualnya, ya, menjual dengan hitungan meteran, karena kita mengeluarkannya juga dengan biaya, maka ini juga boleh jamaah, karena air tersebut adalah milik kita. Baik, insyaallah bisa difahami, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis muttafaqun alaih, "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 golongan manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah. Ya, tentu ini banyak, ya kan? 3 golongan. Di sini disebutkan 3 golongan yang berbeda jemaah. Yang tidak diajak bicara oleh Allah, wala yanzuru ilaihim, dan tidak dipandang oleh Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan tidak disucikan, walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Siapa itu? Yang pertama, rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu ibnas sabil, yaitu seseorang yang memiliki kelebihan air, ya, bil falat, yaitu di tempat lapang terbuka, yamna'uhu ibnas sabil, dia menghalanginya dari ibnas sabil, yaitu orang yang terputus dari perjalanan. Jadi misalkan antum hidup di hutan atau di padang pasir dan memiliki persediaan air, dan tempat tersebut kadang-kadang dibuat untuk lalu lalang orang-orang yang melakukan perjalanan, ya. Ketika mereka datang membutuhkan air minum, antum cegah, enggak boleh, padahal mereka membutuhkannya jamaah, ya. Ibnu Sabil, antum tahu Ibnu Sabil, orang yang sudah kehabisan ongkos untuk melanjutkan perjalanan. Ya, mungkin saja ketika antum tidak memberikan air minum, maka dia akan mati di tengah jalan, ya. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan hukuman yang berat dari Allah pada hari kiamat. Tidak diajak bicara, tidak dilihat, dan tidak dibersihkan dirinya dari dosa, dan mendapatkan azab yang pedih, ya. Jadi sebagian orang ada yang tega seperti itu jamaah, ya, padahal cuma ngasih air. Tapi ada juga yang luar biasa, ya, ada membangun bendungan supaya dia bisa memberikan air yang melimpah buat masyarakat. Ada juga yang membuat saluran air yang panjang untuk masyarakat, ya. Jadi dia ngebor, kemudian airnya itu dialirkan kepada masyarakat, ya. Siapa yang mau tinggal beli paralon saja, langsung mengalir ke rumahnya. Taib. Ini ada beberapa orang yang seperti itu jamaah, ya, memberikan manfaat kepada orang lain. Ada juga yang mengisi toren-toren di pinggir jalan. Jadi air minum untuk umum, siapa yang membutuhkan, misalkan ada supir driver Gojek kemudian haus, bisa berhenti kemudian minum di situ, atau ada orang siapa misalkan membutuhkan minum, dan biasa kita lihat di masjid-masjid ada showcase, ya kan, ada tempat air minum, kemudian ada jamaah yang mengisi, siapa yang membutuhkan mengambil dari air minum tersebut. Nah, ini sangat luar biasa, berbeda dengan orang yang tadi kita sebutkan jamaah, ya. Ketika melihat orang membutuhkan air dan dia punya air yang lebih, ya, minta air untuk minum, dia nggak kasih jamaah. Jadi seakan-akan dia membiarkan dia mati dengan sendirinya. Tapi namanya khadalah, ya. Jadi menelantarkannya, tidak menolongnya ketika Ketika membutuhkan pertolongan. Yang kedua,
wa rajulun bay'al imama la yubayi'uhu illa lidunya, dan seseorang membaiat imam, mengetahui atau merestui, ya, meyakini kepemimpinan seseorang, tidaklah dia membaiatnya kecuali karena urusan dunia. Apa itu urusan dunia? Fa in a'tahu minha waffalahu. Kalau orang yang dibaiat ini memberinya sesuatu, maka dia pun apa? Waffalahu, setia kepadanya, ya, memberikan penuh baiat tersebut. Wa illam yu'tihi minha lam yafilahu. Apabila dia tidak memberinya, ya, tidak memberinya sesuatu, maka dia tidak setia kepada pemimpin tersebut, ya, tidak menepatinya, artinya tidak memberikan baiat itu dengan baik. Apa contohnya baiat? Misalkan aku baiat kepadamu untuk mendengar dan juga taat dalam kondisi apapun. Tapi ternyata baiat itu hanya di lisan. Kalau dia dikasih oleh imam, dikasih jabatan, dikasih harta benda, ya, baru dia setia. Tapi kalau kemudian dia tidak dikasih, wah, ini melakukan apa? Melakukan provokasi kepada masyarakat untuk membenci, untuk kudeta dan lain sebagainya. Maka orang seperti ini orang yang diberi hukuman yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sifat apa yang kita sebut apa? Sifat penjilat, ya. Jadi kalau dapat keuntungan dunia maka dia setia, kalau dia tidak mendapatkannya maka dia marah jemaah, ya. Seperti apa jemaah? Seperti binatang, ya, seperti anjing. Wa rajulun, yang ketiga, wa rajulun ba'a rajulan sil'atan ba'dal asri, dan ada seseorang yang menjual untuk orang lain suatu barang dagangan setelah sholat asar. Fahalafa billah, lalu dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, la akhadhaha bi kadza wa kadza, ya, sungguh aku telah membelinya dari si fulan harganya sekian-sekian. Jadi dia bersumpah, demi Allah aku beli ini 100.000 atau 200.000, makanya akan ana jual ke antum 202.000 saja, ana untung 2.000 saja. Nah, gitu ya, demi Allah dia, padahal dia belinya cuma 150, tapi dia sumpahnya bilang apa? 200.000. Taib. Di sini dikaitkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata ba'dal asri, yaitu setelah sholat asar, jemaah, ya, setelah sholat asar. Jadi waktu-waktu seperti itu adalah waktu di mana seseorang harusnya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya. Tetapi orang ini justru bersumpah dengan nama Allah untuk melariskan dagangannya plus berbohong lagi, ya. Maka sangat ditekankan, ya, larangannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasaddaqahu, maka pembelinya ini pun membenarkan sumpahnya. Wa huwa ala ghairi dzalik, padahal dia tidak seperti itu, ya. Jadi ini adalah perbuatan dosa besar, jemaah, ya. Apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah seseorang yang menghalangi kelebihan air yang dia miliki ketika berada di tempat yang terbuka, susah untuk mendapatkan air, ya. Al-falat biasanya itu adalah padang pasir. Padang pasir yang sulit untuk mendapatkan air minum, ya. Misalkan di suatu tempat ada orang memiliki mata air di tengah gurun, kemudian banyak orang lewat sana, ya. Kemudian ada ibnu sabil, kehabisan ongkos, bekal, lalu mampir minta minum, nggak dikasih, nah, maka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tadi apa? Yaitu seseorang yang membaiat seorang pemimpin, mengakui kepemimpinan seseorang, tetapi tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan darinya, ya, keuntungan dunia, bukan betul-betul setia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mendapatkan keuntungan,
entah itu jabatan ya atau harta, maka dia setia kepadanya, ya, menjalankan baiatnya. Tapi kalau tidak mendapatkan keuntungan apapun, cuma jadi rakyat biasa, maka dia apa? Maka dia tidak mau menepati baiatnya. Baik, ini juga termasuk dosa besar, ya. Jadi ketika seseorang menjadi pemimpin itu jamaah, tidak mungkin dia bisa menyeluruh di dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Mesti ada yang dikasih, ada yang tidak dikasih. Ada yang mendapatkan manfaat, ada juga yang mendapatkan madarat, ya, yang mungkin ketika bertujuan untuk maslahat umum, tapi qadarullah dia yang mendapatkan apa? Madarat, ya. Ada di suatu tempat misalkan pembetulan pemasangan apa namanya? Drainase, pasang apa namanya coba? Ya namanya apa itu yang ininya loh, namanya apa namanya? Embung, ya. Nah, embung. Tapi bukan embungnya coba. Jadi kotaknya itu ya, yang dipasang. Maka harus menghancurkan juga beberapa hal yang sudah kita bikin, ya. Maka secara umum ini maslahat umum, ya kan, supaya aliran air dari rumah kita, air hujan itu lancar, ya, tidak menggenang ke jalan atau tidak masuk ke rumah-rumah orang. Tapi dari sisi yang lain mungkin ada sebagian rumah orang yang terdampak. Mungkin dia sudah bikin jembatan, depan rumahnya harus dihancurkan, ya kan, maka terdampak jamaah, ya, kena mudarat. Nanti kalau dia dipangkas itu kemudian dipasang, dia betulin sendiri, ya kan? Dia betulin sendiri, dia cor lagi, dia keramik lagi, misalkan membutuhkan biaya, ya, bisa jadi sekitar 2 sampai 3 juta. Tentu ini madarat baginya. Tetapi itu adalah suatu kemaslahatan, ya, umum. Ini suatu contoh. Demikian juga misalkan ada di suatu tempat, ya, pembetulan jalan. Jalannya ini dibenerin, jemaah. Jalannya dibenerin. Ketika dibetulkan, mungkin ada kendaraan-kendaraan besar yang lewat, ya. Entah itu kendaraannya nanti agak sedikit nyenggol pagernya, atau juga bannya yang besar menyebabkan bagian dari yang nempel rumahnya itu ada yang retak atau apa, misalkan, ya. Maka ini adalah salah satu contoh bahwasanya, ya, suatu kemaslahatan umum yang dijalankan oleh pemerintah, terkadang ada 1-2 orang yang justru mendapatkan sisi apa? Negatif secara individu. Tetapi kalau kita lihat secara umum, ini adalah maslahat untuk banyak orang. Oleh karena itu, ya, seandainya kita adalah orang yang terdampak sisi negatif, ya, dari suatu kemaslahatan umum, yang kita lakukan adalah bersabar. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan dalam diri seorang Muslim supaya sam'an wa ta'atan, supaya mendengar dan taat kepada pemimpin. Jangan karena dia mendapatkan, ini rumahku rusak karena ini macam-macam, ya, akhirnya dia marah-marah atau tidak taat kepada pemimpin. Maka ini bukanlah bagian dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tayyib. Kemudian yang ketiga tadi, yaitu seseorang yang melakukan jual beli setelah sholat asar dengan menggunakan sumpah palsu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melariskan dagangannya. Kemudian hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan lafadznya menambahkan wa rajulun mana'a fadla ma'in, dan seseorang yang menahan kelebihan air, fayaqulullah, lalu Allah mengatakan al-yauma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma'in lam ta'mal yadak. Pada hari ini aku akan tahan karuniaku untukmu
sebagaimana kamu telah menahan kelebihan air yang bukan dari hasil tanganmu. Nah, ini tadi yang kita sebutkan. Jadi kalau airnya ini air umum, maka janganlah mengambil lebih dari apa yang kita butuhkan, ya. Ketika orang lain masih kurang, gitu ya. Jadi kalau misalkan air ini sebenarnya untuk 100 warga, ya, tapi ketika kita mengambil 3 bagian sehingga ada 2 warga yang kurang, ya, maka berarti kita mengambil hak milik orang lain, ya, yang bukan menjadi hak kita. Hukumannya apa? Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan karunia-Nya kepada orang tersebut, ya. Apa karunia Allah pada hari kiamat? Contohnya adalah kemudahan-kemudahan dan juga ampunan, ya. Kemudahan ketika melewati sirat, kemudahan misalkan untuk mendapatkan minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mendapatkan naungan, ya, mendapatkan naungan ketika di padang mahsyar dan lain sebagainya, jemaah, ya. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan pada hari kiamat. Baik. Ini nomor 71. Jadi apa tadi, jemaah? Menahan kelebihan air. Kemudian dosa besar yang ke-72. Jadi kalau kita perhatikan menahan kelebihan air tadi, yang lebih mengarah kepada keharaman dan termasuk dosa besar adalah hadis yang panjang yang mengatakan 3 jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah, ya, yaitu orang yang menahan kelebihan air di tanah lapang, itu ya, menahan kelebihan air di tanah lapang meskipun air itu miliknya, tapi dia punya stok banyak, ya, untuk mungkin berminggu-minggu, gitu ya, berbulan-bulan, tetapi ketika ada orang yang membutuhkan dia tidak memberikannya. Baik. 72 yaitu mencap, ya, wasem, memberikan tanda kepada binatang atau juga kepada budak, ya, di bagian wajahnya. Baik. Ini juga termasuk dosa, ya, dosa besar. Tapi tentu dosa besar itu juga ada tingkatannya. Ada dosa besar yang paling besar yaitu kesyirikan. Ada dosa besar selanjutnya itu meninggalkan sholat, membunuh, durhaka kepada orang tua. Maka ini juga termasuk dosa besar, tapi tidak sebesar tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir bin Abdullah anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam marra bihimarin qad wusima fi wajhihi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati seekor keledai yang telah dicap, dikasih tanda pada wajahnya, ya. Kan kita kadang-kadang melihat ada seekor kuda, di bagian pahanya itu ada tulisan SR misalkan, ya, ada tulisan 13 dan seterusnya, ya. Maka itu diberi tanda menggunakan apa? Menggunakan besi panas biasanya, jemaah. Dicos, dipanasin dulu, kalau udah membara ditempelin tuh, ya, dicap. Baik. Supaya jadi tanda bahwasanya ini punyanya dia, gitu ya. Ini apa namanya, kuda ke-13, ini kuda ke-14 untuk disewakan dan seterusnya. Apa hukumnya memberi tanda untuk binatang ini? Maka jawabnya boleh, jemaah. Boleh. Tetapi di sini yang dilaknat, yang dilarang adalah di bagian wajahnya, ya. Kalau di bagian wajahnya maka dilaknat. Dan kita tahu bahwasanya anggota kulit kita ini yang paling sensitif itu adalah bagian telapak tangan dan juga bagian wajah, jemaah. Itu sangat sensitif, ya. Oleh karena itu rasa sakit ketika dialami oleh bagian yang paling sensitif itu tidak seperti rasa sakit di bagian tubuh yang lainnya, ya.
Jadi ini seperti menyiksa dan juga memperburuk wajah dari binatang atau budak tersebut. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seekor keledai yang telah dicap pada wajahnya dengan besi panas. Faqala, beliau pun mengatakan, la'anallahu alladhi wasamahu. Allah melaknat orang yang menandainya di wajahnya ini. Ya, dilaknat oleh Allah. Nah, kita tahu bahwasanya kata la'ana menunjukkan perbuatan tersebut adalah dosa besar, ya. Tapi kayaknya di sini nggak ada yang punya apa ada. Punya kuda nggak ada ya. Kalau sapi sepertinya nggak ada yang dicap ya. Mungkin ada tapi jarang sekali kalau sapi dicap. Karena nggak ada fungsinya juga jamaah. Ya. Kalau kambing, apalagi kambing. Biasanya dicap itu kuda. Selain kuda apa jamaah? Yang antum pernah lihat selain kuda apa? Kerbau nggak ada. Nggak ada ya. Jadi cuman kuda saja biasanya. Hah? Kalau telinga sapi, nah itu lebih ringan jamaah ya. Kalau telinga itu termasuk bagian yang tidak terlalu sensitif dan juga lebih cepat kan, cuman dilubangin, habis itu dipasang udah selesai. Baik. Dan juga dalam riwayat Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ama balaghakum anni la'antu man wasamal bahimata fi wajhiha." Apakah tidak sampai kepada kalian bahwasanya aku melaknat orang yang memberikan tanda kepada binatang ternak itu pada wajahnya, au darabaha fi wajhiha, atau memukulnya di wajahnya, ya. Jadi wajah itu tempat untuk memukul. Nah, ini juga tidak boleh ya Pak, meskipun itu binatang, ya. Binatang itu makhluk hidup yang juga memiliki perasaan dan juga rasa sakit, ya. Kita pernah mungkin melihat ada binatang menangis, ya kan? Ketika melihat teman-temannya disembelih, dia sedih menangis. Atau juga ketika dia sudah dekat dengan seorang manusia, maka ketika dipanggil dia itu percaya akan datang, tapi sekali mungkin dikhianati sama pemiliknya, dia pun tidak percaya lagi sama pemiliknya lagi jamaah, ya kan? Tapi ini menunjukkan binatang juga punya apa? Perasaan, punya rasa sayang, rasa percaya, ya, kepada manusia. Baik. Makanya ada singa yang bisa ditundukkan, ya. Jadi ada suatu perasaan yang apa tuh namanya, mungkin namanya berbeda ya kalau ada pada binatang. Dan juga mereka bisa merasakan apa? Sakit juga, ya. Kadang sakit demam, mungkin sakit kepala juga, cuman nggak bisa ngomong ya mah. Pusing atau juga mungkin sakit gigi, ya. Kita nggak tahu jemaah, ya. Namanya nggak bisa ngomong, ya, seperti anak kita yang masih kecil, demam, kita nggak tahu, oh ternyata ini tumbuh gigi, oh ini kecapean kemarin jalan terus main, ya, misalkan. Tapi kita nggak tahu, ya, karena memang tidak berbicara. Baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada seseorang yang punya kambing dan dia ingin menyembelihnya, wahai Rasulullah, inni la adbahu syah wa inni la arhamuha. Aku menyembelih kambing dan sungguh aku mengasihinya, wahai Rasulullah. Ya, jadi orang punya kambing sangat sayang sama kambing tersebut, dikasihani, jadi dirawat, dikasih makan, dikasih minum, dibersihkan dan lain sebagainya. Tapi ketika dia membutuhkan untuk dagingnya atau dikurbankan, maka dia sembelih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Dan kambing itu kalau kamu mengasihaninya, maka Allah akan mengasihanimu, ya. Jadi kita memberikan belas kasihan kepada binatang itu juga apa? Pahala, ya. Kita punya belas kasihan kepada binatang. Kira-kira orang yang ngasih besi panas di wajah binatang ini ada belas kasihan atau tidak? Ya,
tentu ini menghilangkan nilai-nilai belas kasih kepada binatang. Ya, seandainya dia memiliki belas kasih, tentu bukan bagian wajah, ya. Mungkin dia punya kepentingan untuk memberikan tanda, tapi bukan di situ. Terus di mana ya kita memberikan wajah? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang seseorang itu harus memberikan tanda, maka tempat yang paling jauh dari wajahnya. Biasanya ditaruh di mana? Di pangkal paha, ya, di pangkal paha di sini. Baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya juga. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ama balaghakum anni la'antu, ya, apakah belum sampai kepada kalian bahwasanya aku melaknat. Ini menunjukkan dosa besar, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela perbuatan tersebut. Wa naha an dzalika, dan beliau melarang akan hal itu. Baik. Insya Allah ini kita lewatin saja karena kita nggak ada yang punya kuda, jemaah. Lanjut, dosa besar 73. Apa itu dosa besar 73? Berjudi. Judi bisa disebut al-maisir, bisa juga al-qimar, berjudi, berspekulasi, tetapi tidak ada unsur ganti ruginya, jemaah. Ya, cuma spekulasi saja. Baik. Orang tebak-tebakan, ayo yang keluar ini hitam atau putih. Ya, kalau putih kamu ngasih duit ke aku, kalau hitam aku ngasih duit ke kamu. Gitu. Ya. Maka ini yang kita sebut dengan apa? Judi. Atau dengan anak panah. Kalau kena, yaudah kamu yang dapat, ya. Seperti yang sudah kita pernah ceritakan, ada orang punya ayam. Ayamnya itu diikat. Siapa yang mengena ayam ini, maka dia yang dapat, ya, dapat ayamnya. Kalau tidak kena, maka anak panahnya buat aku. Anak panah jamaah lumayan. Kalau zaman dulu tidak mudah membeli anak panah, bikinnya susah. Kalau sekarang kan ada pakai pabrik gitu, ya, buat anak panah. Jadi ini juga termasuk apa? Termasuk judi. Atau juga melempar sesuatu, melempar bagian, ya, dengan anak panah. Siapa yang paling jauh, maka dia mendapatkan apa gitu. Akan tetapi di sini para ulama memberikan pengecualian dalam beberapa hal, yaitu la sabaqa illa fi thalas. Tidak ada perlombaan, ya, tidak ada perlombaan yang ada hadiahnya kecuali 3 hal, yaitu fin nasl wal khuf wal hafir, pada anak panah, kemudian juga al khuf yaitu kuda, pacu kuda, wal hafir dan pacu unta, balapan unta, ya Pak, balapan kuda, dan juga memanah, ya. Ini kenapa dianjurkan? Karena kegiatan ini mendukung kekuatan seseorang, keterampilan seseorang untuk berperang, ya. Makanya pertanyaannya adalah bagaimana dengan hal-hal yang lainnya yang memang mendukung kekuatan seseorang untuk berperang, fisik misalkan, ya. Jadi ada gulat gitu. Ada gulat, atau sekarang bukan pakai panah tapi pakai senapan, ya. Wallahualam, ini termasuk juga yang tidak masalah. Bagaimana bentuknya? Yaitu ada 2 orang, satunya mengatakan, nanti kalau kamu, ayo kita lomba lari, ya, atau lomba pacu kuda. Kalau kamu menang, aku kasih kamu 1 juta, ya. Aku kasih kamu 1 juta. Kemudian dia pun menang, akhirnya mendapatkan uang tersebut dengan mudah. Maka yang seperti ini mirip dengan perjudian, tetapi diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau selain untuk hal-hal tersebut, maka bentuk seperti itu tidak
tidak diperbolehkan. Ya. Bagaimana kalau kita perlombaan dan lain sebagainya, ya, maka sebaiknya atau solusi untuk perlombaan itu hadiah diadakan dari pihak lain, ya, hadiah itu diberikan dari pihak lain, sponsor misalkan, ya, hadiah ini dari sponsor kita, jadi bukan dari yang berlomba dengan kita, ya, bisa dipahami. Jadi bukan yang berlomba dari bersama kita, tapi dari pihak lainnya. Baik, maka ini lebih aman jemaah. Karena kita tidak tahu apakah kita lomba sepak bola itu bisa dikiaskan dengan lomba-lomba yang tadi kita sebutkan atau tidak. Ya, kita lomba apa lagi jemaah? Selain main bola, antum biasanya lomba apa? Lomba renang, lomba ini dan lain sebagainya. Tapi kalau renang, insya Allah termasuk di dalamnya, ya. Iya. Kalau pokoknya tadi, kalau misalkan dari pihak yang lain, pihak ketiga, insya Allah ini lebih aman, gitu ya. Dan juga tidak ada unsur rugi, untung ketika orang mengikuti perlombaan tersebut. Aduh, aku rugi misalkan, ya, merasa rugi dia. Sudah membayar dengan jumlah yang banyak, tapi dia kemudian tidak mendapatkan dari perlombaan tersebut, dia merasa rugi. Maka ini adalah perjudian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah 90-91, Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah yang tumpul, ya, adalah termasuk perbuatan setan. Rijsun min amali syaitan, sesuatu yang buruk, ya, yang jahat dan juga yang haram, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuh, maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapatkan keberuntungan. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu, setan itu menghalangi kamu dari mengingat Allah dan juga dari sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu, ya, khususnya khamr ini jemaah. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang suatu minuman yang beredar di kalangan mereka yang sifatnya sama dengan khamr yang diharamkan oleh Nabi SAW, hanya beda nama. Wa Rasulullah, bagaimana kalau dengan ini, ya? Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh aku mengetahui, ya, ada seseorang di antara kalian yang membunuh saudaranya sendiri setelah dia minum barang tersebut, ya. Artinya apa? Itu sama saja, itu juga khamr, ya. Ada orang mabuk, tiba-tiba nggak tahu kenapa ambil pedangnya dibunuh, ya, saudaranya. Kan jauh, ya, seharusnya saudara itu bukan dimusuhi tapi dijadikan teman, ya, tapi dibunuh dikarenakan dia mabuk, ya. Jadi perjudian juga sama jemaah. Sekarang beredar yang namanya judi online. Judi online, apa hasilnya jemaah judi online, ya? Jadi ada pakar yang mengatakan bahwasanya judi itu sudah disetting, orang tidak akan menang, tidak menjadi kaya, kecuali sebagai promosi 1-2 orang saja. Itu pun hanya pertama, ya, kemudian kalau sudah partai besar,
Kalau sudah besar ininya apa namanya? Nah, kalau bahasa Jawanya udu ya. Baik. Jadi dia taruhannya sudah besar, biasanya kalah, gitu ya. Untungnya sekali menang berapa kamu? Menang ada orang tuh menang 13 juta. Terus kamu sudah habis uang berapa? 50 juta. Nah, untung nggak itu? Nah, itu tuh rugi jamaah. Nggak ada untung jamaah. Ya. Jadi orang yang melakukan perjudian, ya maka ini adalah orang yang apa ya? Orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah untuk akalnya. Lotre misalkan, beli lotre, beli dia, ya dapat uang miliaran. Yang dapat berapa orang? 1 orang. Yang rugi berapa? Yang rugi banyak orang, ya meskipun ini belinya murah. Beli lotre ini harganya satunya itu misalkan 30.000, 50.000, nggak terasa buat dia, ya nggak terasa buat orang tersebut. Tapi kalau dikumpulkan ini jumlahnya 10 kali lipat dari apa yang diberikan untuk 1 orang yang menang. Terus yang 9 kemana? 9 bagiannya untuk bandarnya, kan gitu ya. Baik. Jadi ini adalah suatu perjudian. Dan banyak mengakibatkan hal-hal yang buruk, ya. Orang yang menang ketika dia berjudi di tempat judi, akhirnya apa? Dimusuhi, ingin dirampok, ya. Yang kalah tidak terima, aku nggak terima kalah, akhirnya dia berusaha membunuh, berusaha. Ada juga yang tambah hutang lagi, aku utang dulu, ya. Datang dengan membawa duit sekoper, pulang dengan membawa utang sekoper juga, ya. Baik. Jadi banyak sekali jamaah, ya. Akhirnya rumahnya disita, mobilnya disita, kemudian punya hutang lagi, ya, ditagih rentenir, bahkan ada juga yang mati ketika ditagih nggak bayar-bayar, dibunuh sama yang punya hutang. Ya, intinya seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah. Sesungguhnya setan itu bermaksud untuk menjatuhkan kalian di dalam permusuhan, ya. Karena orang ketika uangnya itu lenyap dalam seketika dengan mudah, ya, maka dia merasa dendam dengan orang yang mengambilnya dengan mudah. Usaha kamu dalam mengambil hartaku, gitu ya. Meskipun dia sudah sepakat untuk melakukan perjudian. Kalau kalah ini buat aku. Kalau kalah ini buat kamu, gitu. Tapi ketika kalah dia nggak terima. Ini sering seperti itu jamaah. Beda dengan orang jual beli. Ketika beli menguntungkan orang lain, justru dia senang karena dia juga diuntungkan. Aku sedang butuh ini, kamu butuh untung ini, kasihkan, ya. Maka ini boleh jamaah. Ini bukan perjudian. Jadi spekulasi di dalam perjudian ini tidak ada timbal baliknya sama sekali, ya. Jadi keuntungannya itu cuma satu belah pihak saja. Wal baghdha, dan juga kebencian, fil khamri wal maisiri, di dalam khamr dan juga perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah. Dan judi ini di zaman sekarang apa saja bisa dijadikan judi jamaah, ya. Orang yang hobinya nonton bola atau bermain bola ada judinya. Orang yang hobinya main golf, ya, nanti yang kalah traktir kata dia, ya. Yang kalah apa? Traktir di restoran A, B, C, ya, yang main berapa orang nanti traktir semua. Rugi nggak akhirnya? Rugi. Nanti yang kalah bayarin lapangan, dan seterusnya, ya. Rugi jamaah. Ada yang diuntungkan main gratis, ada yang dirugikan dengan membayar semua beban pemain, ya. Ada seperti itu banyak. Bahkan mancing, nah, mancing pun jadi judi, gitu. Siapa yang dapat urunan berapa ribu, nanti yang dapat wah dia yang menang. Baik. Atau yang nonton nggak ikut mancing pun, kira-kira siapa yang dapat nih? Aku milih dia yang dapat nih. Nah, satunya milih B dan lain sebagainya. Taruhan berapa? Taruhan 10 juta, masya Allah. Jadi nggak nanggung itu jamaah. Pulang-pulang bawa mobil, pulang-pulang bawa motor, gitu ya. Ini masya Allah nih masyarakat, ya.
Ini semuanya adalah perbuatan judi. Dan terkadang kita mengajarkan judi kecil-kecilan kepada anak-anak, ya kan? Dulu ketika mainan gundu kita seperti itu. Satu dari rumah sudah bawa kelereng 20, satunya juga bawa 20. Kemudian main itu. Ayo kita main kelereng. Ya, kalah, aduh habis kelerengnya, ya kan? Siapa yang menang? Wah, aku punya kelereng banyak ini, jadi 100 kelerengku, ya. Jadi dia menang. Menang apa ini? Dia dijual beli, bukan judi. Ini judi kecil-kecilan, ya. Dan juga judi menggunakan dadu. Ini juga ada larangannya, sudah pernah kita bahas, ya kan? Man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahbil khinzir wa damihi. Siapa yang bermain dadu seakan-akan dia itu mencelupkan tangannya di daging babi dan juga darahnya, ya. Babi itu haram dan menjijikkan. Ketika seorang bermain itu seakan-akan tangannya dicelupkan ke barang yang haram. Dan biasa dadu itu digunakan untuk apa jemaah? Judi, ya. Kalau buat mainan anak-anak gimana? Ya Rasulullah melarang, ya sudah, ya nggak boleh, ya. Jadi buat mainan anak pun tidak diperkenankan. Baik. Kalau dulu, zaman dulu ada namanya mainan judi gareng namanya. Jadi ada gambar gareng, ya mah. Baik. Diputer, ditutup, keluar apa nanti antum yang pasang, gitu kan. Baik. Dan juga zaman dulu buat anak-anak itu mainan kartu, ya. Mainan kartu. Nih 4, aku pasang 4. Kemudian main kartu pakai gambar-gambar dulu, ya. Ya, antum tahu insya Allah, ya, zaman kita kan Pak, ya. Nah itu, main kartu, kemudian kalah, diambil kartunya, sampai ada yang punya tumpuk kartu banyak dari punya temennya, ya. Ini adalah permainan-permainan yang mengajarkan kepada anak-anak kita suatu perjudian, ya. Atau juga hadiah, misalkan mengambil koin, ya, pakai koin, beli koin, dimasukkan ke mainan itu, jabitan itu jemaah, jabitan jalan. Kalau nggak dapat, rugi, hilang duitnya, ya kan? Hilang duitnya. Kalau dapat, wah senang, dapat boneka, dapat jam, dapat apa, ya. Yang punya rugi nggak? Yang punya? Hah? Yang punya rugi jemaah. Yang punya rugi. Dia bayarin cuma mungkin 5.000 tapi dapatnya nilainya 50.000, ya, atau bahkan lebih dari itu. Jadi ini perjudian yang beredar di sekitar kita. Oleh karena itu seorang muslim ketika mau membuat bisnis mainan anak-anak ini juga perlu diteliti lagi, ya. Perlu diteliti lagi dan juga perlu bertanya apakah ini boleh atau tidak boleh. Karena memang samar jamaah, ya, bagi masyarakat di zaman sekarang dikarenakan apa? Dikarenakan ini seperti mainan biasa yang menyenangkan dan juga menghibur, ya, tetapi padahal mengandung unsur perjudian, ya, meskipun itu dalam skala yang kecil. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah, ya. Karena orang kalau bermain seperti itu biasanya lupa, gitu jemaah. Lupa dengan sholat, lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, pikirannya dunia, fokusnya, ambisinya sangat besar, gimana cara mendapatkan ini, ya. Misalkan ada orang nonton mancing nih, misalkan judi dia. Nunggu, penasarannya sangat besar sekali. Ayo siapa yang menang? Ayo siapa yang menang? Ya. Ada nggak orang kemudian yang taruhan itu doa, ya Allah menangkan fulan, ya Allah? Ada nggak? Hah? Judi dia, kena taruhan 1 juta misalkan, ya Allah menangkan biar aku dapat ini semuanya, ya, dapat 50 juta misalkan, ya. Maka ini anak kira nggak ada jemaah. Kalau ada orang seperti itu, nggak tahu pikirannya sedang kemana itu, ya. Baik. Oleh karena itu ini perjudian yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Ada juga perjudian dengan ayam, ada juga dengan burung dara, ya. Nah, pakai ayam, pakai burung dara dan lain sebagainya. Ini kalau masyarakat kita mungkin menganggapnya bukan judi, ini bukan cuma mainan, ya.
mainan dapat hadiah nggak masalah, gitu aja haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, ya kan? Ya terserahlah ya. Ini yang kita sampaikan ya dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keuntungannya itu bukan yang signifikan gitu ya, memberikan manfaat untuk masyarakat yang luas. Baik. Dan Allah menurunkan tidak hanya satu ayat tentang dimurkainya memakan harta orang lain dengan cara batil. Nabi SAW juga bersabda, "Man qala li sahibihi," barang siapa yang berkata kepada temannya, "Ta'al uqamirka," sini, aku tantang kamu untuk berjudi taruhan. Ayo kita taruhan. Ya, fal yatasaddaq, maka orang ini dianjurkan untuk bersedekah. Disedekahkan, mau taruhan berapa juta? Nggak jadi, aku mau sedekah saja ini. Ya, aku salah. Jadi baru ngajak salah, baru ngajak taruhan saja, ini sudah salah jamaah. Diperintahkan untuk apa? Membayar kafaroh dengan cara bersedekah. Apalagi ya, beliau mengatakan apa? Maka apabila hanya berupa perkataan untuk mengajak orang lain berjudi dengannya, ini mewajibkan bersedekah untuk membayar kafarat, maka bagaimana pendapat Anda bila orang itu benar-benar melakukannya? Ya, dan ini juga masuk dalam kategori makan harta dengan cara yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian dengan cara yang batil. Ya, oleh karena itu kalau kita ingin kaya, maka carilah dengan cara yang halal, dengan dagang, ya, dengan perdagangan atau menjual jasa dan lain sebagainya, bukan dengan cara-cara yang seperti itu jamaah. Baik, mungkin ini yang bisa kita baca. Tadi pertama tentang menahan kelebihan air khususnya di tempat yang rawan atau mengancam hidup, ya, ada orang membutuhkan tapi kita nggak kasih, maka ini yang sesuai dengan hadis Nabi SAW tadi ya. Kemudian juga yaitu mencap atau memberikan tanda pada binatang pada bagian wajahnya dengan besi panas. Kemudian yang ketiga yaitu berjudi. Baik, ada pertanyaan, silakan Pak. Gimana kalau ada acara perayaan-perayaan itu undian-undian kita hadiah, gimana Pak? Judi apa enggak? Kalau undian, misalkan kita pelanggan pada suatu toko, kemudian toko itu mungkin sedang ulang tahun lah, sedang apa gitu, sedang bahagia lah Pak ya. Mungkin akhir tahun ingin memberikan bonus kepada para customer. Akhirnya setiap orang yang berbelanja 100.000 nanti dapat kupon, 2 kupon sebagai kupon undian. Dan ini tidak dipungut biaya lebih dari nilai barang sama sekali. Hanya kebaikan dari toko gitu ya. Kebaikan dari toko ingin berbagi saja. Dapat 2 kupon. Untuk tulis nama, alamat, dan seterusnya. Kemudian ketika diundi, antum dapat, ya, dapat misalkan mobil, ya, ada door prize-nya macam-macam tuh, ada mobil, sepeda motor, skuter, listrik dan lain sebagainya jemaah. Antum rugi nggak ketika nggak dapat? Nggak ya, nggak dapat. Cuma nulis gitu kan, memang sarananya seperti itu. Setiap sarana ada proses ya kan. Tapi antum nggak rugi sama sekali karena antum tidak mengeluarkan sepeser pun uang untuk apapun, nggak ada. Ketika antum dapat, antum untung, ya. Nah, untung ini ya kebaikan dari siapa tadi? Dari toko tersebut, ya. Ini tidak masalah. Jadi kalau undian seperti itu, ini tidak masalah. Atau jalan sehat misalkan, jalan sehat. Warga Ubud mengadakan jalan sehat. Kemudian ada misalkan hadiah diambil dari misalkan dari muhsinin yang mau berpartisipasi saja,
tidak memaksa, ini digunakan untuk hadiah dan lain sebagainya, ya. Maka kita, aku dukung nih acara ini, aku nyumbang sekian misalkan, ya. Jadi siapapun bisa mendapatkan hadiah tersebut, yang yang berpartisipasi, yang ikut iuran ataupun yang tidak ikut iuran, ya. Ketika dia nulis nama, kemudian nanti diundi keluar namanya, insya Allah ini juga tidak masalah jamaah. Karena tidak dirugikan. Ketika kita ngasih tadi, bersedekah, niat kita bukan membayar ikut acara, bukan, tapi kita sedang bersedekah gitu ya, kegiatan jalan sehat. Atau apa lagi jamaah? Acara 17-an, ya, biasanya ada lomba-lomba, kemudian ada hadiahnya. Jadi dari pihak ketiga tadi, ya, pihak ketiga, insya Allah ini tidak masalah. Baik, ya. Terkait judi, permainan anak-anak di pasar malam bagaimana kepada boneka, handphone tadi begitu ya? Apa itu Pak? Handphone? Ya, anak-anak kan ada lomba, ada bayar nggak? Bayar. Kalau di pasar malam banyak hadiah-hadiah seperti itu. Bayar ya. Nah, banyak sekali biasanya lempar gelang ke botol, ya, atau menutup lingkaran atau apa, banyak sekali. Jadi dulu waktu anak zaman kecil juga banyak sekali perjudian jamaah. Pakai kelereng yang dijatuhkan, di bawahnya ada angka-angka 1 sampai 10. Nanti kita misalkan milih angka 3, kita kasih uang 1.000 misalkan di situ. Nanti jatuh ke angka 3 dapat kita 1.000. Ya, ada bandarnya di situ kan? Ini judi. Jadi kalau kita membayar sesuatu, kemudian kita rugi karena tidak mendapatkannya, maka ini adalah judi. Wallahu alam. Nanti kaitannya dengan sponsorship dari perlombaan, low price gitu ya. Tapi didanai oleh sponsorship pihak ketiga. Tapi pihak ketiga yang kita minta ini ada hubungan bisnis dengan kita. Artinya ya yang memberikan ini punya asumsi ini, kalau saya bilang ini bisnisnya lancar nih, kalau nggak saya beri, kalau saya bisnisnya di SPR lain, ini gimana? Itu apa itu, suap maksudnya? Bukan suap, tapi kita meminta, kita bisa ada acara kantor, kita ada hubungan bisnis vendor lah ya, vendor yang supaya kita partisipasi kita minta, tapi dia danain gitu dari mereka. Nah mereka ini nggak tahu apakah ikhlas atau enggak, karena kan ada hubungan. Kalau nggak saya beri, saya lagi bisnisnya nggak dikasih. Iya nggak apa-apa. Ya, biasanya ada dana khusus seperti itu biasanya. Terus habis dikasih buat apa itu Pak? Ya, yang makanya saya tanya apakah ini bentuk dari judi atau enggak, bukan judi, artinya iya. Ikhlasan lah sebenarnya ya. Iya, makanya ini bukan pembahasan judi kayaknya Pak. Jadi bukan pembahasan judi. Jadi biasanya kalau antum bikin perusahaan tuh biasanya ada dana-dana untuk seperti itu, termasuk dana marketing atau dana apa itu ya, CSR bukan kayaknya. Baik. Jadi ada dana seperti itu memang untuk membangun relasi dengan klien atau dengan apa itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi kalau kita itu selalu memakai jasanya, setiap ada masalah, setiap bulan pakai dia. Kita melihat ketika kita pakai dia, untungnya mungkin sekali pakai 100 juta banyak, kita kemudian mengajukan proposal atau apalah, ngasih tahu dia ini kita punya acara, mau dukung atau tidak. Wah, dukung, seneng, karena ini perusahaan yang seperti teman sendiri gitu ya, seperti adik sendiri gitu, jadi didukung ya, tidak masalah insyaallah. Baik, cukup insyaallah jamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari harta yang haram, dari transaksi yang haram, dan memberikan untuk kita semua harta yang halal. Apabila kita mencarinya, kita dapat pahala dan diberkahi oleh Allah, dan apabila kita memakannya juga diberkahi oleh Allah dan diberi pahala oleh Allah, dan apabila kita menginfakkannya maka kita mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau harta haram, maka mencarinya adalah dosa.
dan memakannya adalah dosa, dan menginfakannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.